Sugeng Enjing Food Lover, saya Benubulu menyapa dari Yogyakarta yang istimewa. Tak pernah bosan langkah kaki ini untuk kembali menginjakkan kaki dan mencicipi kuliner khas kota Gudeg. Tapi di kesempatan kali ini, bukan gudeg yang akan penuh cicipi, melainkan opor bebek legendaris, tengkleng langganan presiden, dan ayam bakar Maguwo. Istimewa, tuntas. Food Lover, saat ini saya berada di Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Ini di sini ada salah satu tengkleng namanya Benjoyo, itu favoritnya presiden. Wah, ayo kita cek aja langsung. Meski hidangan yang satu ini asli Solo, tapi tengkleng juga jadi incaran para pecinta kuliner di Yogyakarta. Salah satu tengkleng yang paling populer di Yogyakarta adalah tengkleng Benjoyo. Istimewanya lagi, tengkleng ini juga jadi langganan presiden. Penuh langsung mendatangi dapur tengkleng Benjoyo. Kalian Bu, apa kabar Bu? Iya, alhamdulillah. Dari depan tuh saya ngeliat kok Benjoyo. Boleh tahu nggak Bu, itu ceritanya gimana? Kebetulan itu saya kan waktu itu bingung mau ngasih nama apa gitu, tahu Bapak itu bingung mau ngasih nama apa, terus Ben aja, Bapak kan namanya Pak Joyo. Nah, terus dari Benjoyo itu Bin Joyo lah, biar jadi Benjoyo. Ya, alhamdulillah juga bisa diartikan biar jaya juga bisa. Katanya dengar-dengar ini presiden itu favorit banget sama tengklengnya Benjoyo. Yes. Itu bener nggak Bu? Saya sering dapat pesanan di Gedung Agung waktu dulu sering Pak SBY masih jadi presiden itu, istrinya, anaknya ada acara apa tuh mesti pesen sini. Terus Pak Jokowi juga pernah, beberapa kali Pak Jokowi itu pernah kita ke sana juga diundang. Cabangnya berapa Bu? Ada 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 sama sini. Yang punya tengkleng naik haji yang berkali-kali. Amin. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah udah 2 kali. Wah, kan bener kan? Food Lover. Alhamdulillah ya. Ini juga doanya dari haji loh Mas, kalau Pak Mas sekarang mau tahu. Masya Saya itu Allah. 2009 pergi haji sendiri waktu itu. Loh, Bapak nggak melu? Belum. Oh, belum. Mau. Terus saya itu di sana berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk sama suami saya, petunjuk mencari nafkah yang halal yang barokah ya Allah. Saya bilang gitu. Nah sampai rumah tuh saya tuh berapa hari itu Kak saya mau mantu, itu disuruh masak tengkleng. Lah saya kan belum pernah masak tengkleng. Udah masak yang aja coba di tempat nanti mantenan gitu. Dilalah kok betul Bapak itu terus nyari-nyari resep gitu kan Mas. Cari resep terus dilalah coba aja. Alhamdulillah kita nyoba di waktu mantenan itu habis nomor 1 tengkleng itu. Tapi ngomong-ngomong resepnya ini memang asli racikan Ibu atau gimana nih? Iya, Bapak. Bareng-bareng. Oh, CS sama Bapak ini berdua pas banget, tapi yang masak ibu-ibu. Iya. Wus, bapaknya ini, Pak. Iya. Mantap. Di dapur tengkleng Benjoyo inilah proses memasak tengkleng dilakukan. Baru setelah tengkleng matang akan dibawa ke cabang-cabang. Dalam satu hari mereka memasak 2 kali, yaitu saat subuh dan yang agak siang pukul 10 pagi. Benu datang pas waktu masak yang kedua. Semua karyawan terlihat sibuk mengikat iga dan balungan kambing dengan tali dari bambu. Selain agar daging dan tulangnya nggak hancur, juga untuk memudahkan saat penyajian per porsinya. Tengkleng Benjoyo menggunakan kambing dewasa karena memiliki daging yang tebal. Mbah Nah, juru masak paling senior, sudah mulai mau memasak nih. Panci besar telah disiapkan dan diisi air. Mbah Nah lalu memasukkan daging serta iga dan balungan kambing yang sudah diikat tadi. Untuk daging kecil ditusuk dan disatukan dalam tusukan bambu agar nggak hancur saat direbus. Daun salam, sereh, lengkuas dan bunga peka dimasukkan. Bumbu halusnya sudah jadi. Mbah Nah tinggal memasukkan saja ke dalam panci. Nggak lupa memasukkan juga garamnya. Mbah Nah menambahkan air dan kaldu sapi. Nggak boleh ketinggalan gula jawa dan daun jeruk. Masak selama 3-4 jam sampai tengklengnya empuk. Bener nggak perlu nunggu lama karena di atas meja sudah siap tengkleng yang dimasak saat subuh tadi. Lihat, kalau kuahnya sih sendiri agak rada bening ya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Oh wow, kalau dari kuahnya nih nyamber pedesnya, terus ada bumbu rempah yang pasti ya. Tapi nggak ada yang dominan di lidah menu nih. Tak cobain ini dulu ya.
Dagingnya cukup empuk dan sama sekali tidak bau kambing ya. Kalau di lidah menu nggak ada bau kambing, cakep banget ini. Jadi kenapa Presiden suka ini, karena memang salah satu kuliner favorit ya. Ini kan memang enak, cakep banget, mumtaz. Tengkleng lahir dari kreativitas pribumi saat penjajahan. Mereka terpaksa mengolah tulang belulang dan jeroan kambing yang pada masa itu tidak dimanfaatkan oleh kalangan ekonomi tinggi. Mereka berkreasi menciptakan hidangan yang mirip gulai dengan balungan dan jeroan kambing. Selain itu, kuahnya tidak memakai santan, sehingga kuah tengkleng terlihat lebih bening dan tidak terlalu kental. Nama tengkleng konon berasal dari suara kleng-kleng-kleng yang ditimbulkan saat menyantapnya. Sebab dulu piring yang digunakan untuk makan terbuat dari seng, sehingga tulang-tulang kambingnya menimbulkan suara yang nyaring saat beradu dengan piring seng. Jika biasanya masakan tengkleng di Jogja menggunakan santan, tengkleng Benjoyo resepnya justru serupa tengkleng Solo yang tanpa santan. Tengkleng Benjoyo menggunakan 18 rempah, ini yang membuat kambingnya nggak bau. Nah, Food Lover lihat kan, ini warnanya memang agak beda sama yang ini kan. Yang goreng ini memang dimasak lagi. Kalau untuk rebusan daging kambingnya memang udah direbus menggunakan panci besar gitu, terus pakai ini. Keren ini pakai briket. Kenapa? Ternyata menggunakan briket cukup 1 kali. Jadi panasnya rata banget. Kalau pakai kayu pasti nambah terus. Keren. Yang tengkleng yang berkuah ini tuh sama versi tengkleng yang goreng. Ini dua karakter yang agak beda ya. Kalau dia ini lebih seger dapatnya, pedas. Kalau ini lebih manis ya, gurih. Dua-duanya mumtaz. Untuk tengkleng goreng bisa di-request kepedasannya. Sekilas, tengkleng goreng ini mirip dengan tongseng. Namun, jika tengkleng goreng menggunakan iga dan balungan kambing, tongseng menggunakan daging kambing yang dipotong dadu dengan tambahan irisan kol dan tomat. Nah, ini dia nih, dagingnya empuk dan kuahnya bikin seger ya. Si tongseng ini bikin seger kuahnya. Ada aroma manisnya, tetap ada kecap dan mungkin dimix sedikit sama gula merah ya. Sate goreng ini juga wajib dicicipi Food Lover. Wujud dan rasanya mirip krengsengan dengan tekstur daging yang empuk berempah. Ini sate goreng tanpa tusuk, asik. Jadi kalau sate umum dia kan sate dari daging mentah ya. Ini kan ada daging sudah direbus terus digoreng. Jadiin sate gini, bumbu rempahnya masih berasa, ada kapulaga, ada bunga peka ya. Tapi nggak ada yang dominan, tipis-tipis saja. Istimewa, mumtaz. Biar nggak penasaran, kalau ke Jogja mampir ya. Ada cabangnya, ada 4. Kalau mau mampir, ingat-ingat ya Food Lover, Tengkleng Benjoyo libur setiap Kamis.